Hai dan shalom kepada saudara semua jemaat yang dikasihi Tuhan di Creative City Worship. Apa kabar? Dengan saya Jose Carol dan saya senang sekali memiliki kesempatan untuk melayani saudara dengan firman Tuhan pada hari ini. Di awal daripada tahun 2021 ini, doa saya adalah saudara ditemukan dalam keadaan baik, penuh dengan pengharapan, sebagaimana janji Tuhan kepada kita semua melalui Nabi Yeremia di pasal ke-29:11. Dikatakan bahwa rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Damai sejahtera dan masa depan dengan penuh pengharapan. Itu adalah doa saya bagi saudara semua, dan untuk tahun 2021 ini kita masuk dengan kuat. Itu sebabnya tema yang saya beri judul untuk pembahasan firman Tuhan hari ini adalah To Start Strong in 2021. Saya ingin membahas bersama dengan saudara bagaimana kita memulai tahun 2021 ini dengan kuat, sehingga semua yang Tuhan janjikan dapat digenapi di dalam kehidupan kita semua. Sudah siap? Mari kita belajar. Saya mengerti bahwa ada banyak di antara saudara yang bersusah payah melewati tahun 2020. Dan mungkin saudara saat ini juga masih dalam keadaan berpikir bahwa akankah 2021 menjadi lebih baik? Akankah keadaan berubah? Akankah semua yang saya mimpikan bisa menjadi kenyataan di tahun 2021? Saya sangat memahami dan saya sangat mengerti kondisi saudara, karena di tengah-tengah lingkungan di mana saya berada dan menggembalakan pun, ada banyak sekali saudara seiman yang lain yang mengalami pergumulan yang sama. However, apapun yang kita alami, bagaimanapun kita menutup tahun 2021, saya percaya bahwa apa yang Tuhan taruh di hati saya, yang saya ingin bagikan ke saudara, akan menolong saudara untuk bukan hanya berhasil bangkit daripada keberadaan saudara, tapi saudara memberikan ruang untuk Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara, to give God space to perform miracles into your life, untuk membawa pemulihan, untuk membawa janji-janjinya menjadi kenyataan di dalam kehidupan saudara. Nah, itu sebabnya sebelum saya membagikan 3 kata kerja yang bisa saudara pertimbangkan untuk saudara mulai praktekkan supaya saudara bisa start strong in 2021, ada satu ayat yang saya ingin kutip bagi saudara menjadi awal daripada perenungan kita di firman Tuhan ini. Di Keluaran pasal yang keempat, ayat kedua, pada saat itu Tuhan sedang memberikan panggilan kepada Musa. Kalau saudara membaca Keluaran pasal keempat, pada waktu itu sebenarnya Musa ragu sekali akan panggilan Tuhan dalam kehidupan dia. Tuhan berjanji akan membawa dia menjadi pemimpin yang mengeluarkan bangsa Israel. Dan pada saat itu Musa penuh dengan keraguan, karena dia menyadari keberadaan dia. Dia menyadari siapa dirinya. Dan dia berkata pada Tuhan, akankah bangsa Israel percaya bahwa Engkau yang telah memanggil aku? Kemudian dikatakan di ayat kedua, Tuhan berkata seperti ini. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu? Jawab Musa, tongkat. Nah, pada saat itu, untuk meyakinkan Musa akan janji dan panggilan Tuhan, Tuhan memulai dengan bertanya kepada Musa, what is in your hand? Apa yang ada di tanganmu? Dan Musa kemudian berkata, tongkat. Nah, Tuhan selalu memulai dengan kita, dengan apa yang ada di tangan kita, dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah memulai sesuatu dalam kehidupan kita dengan apa yang tidak ada dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang kekasih, apapun yang sedang kau gumuli, saya percaya jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi saudara di tahun 2021 sudah ada di dalam genggaman tangan saudara. Nah, itu sebabnya dalam firman Tuhan yang kita akan pelajari ini, saya berdoa supaya Tuhan menolong engkau, Roh Kudus menginspirasi engkau untuk bisa melihat apa yang ada di dalam kehidupan saudara, apa yang ada di tangan saudara yang Tuhan akan pakai untuk menggenapi semua yang Tuhan janjikan bagi saudara. Nah, 3 kata kerja yang akan menolong saudara untuk bisa start strong in 2021. Yang pertama, kalau saudara mencatat, adalah kata kerja to see, itu melihat. Saudara, di dalam Alkitab selalu bagaimana kita melihat, cara kita melihat, dan apa yang kita lihat akan menentukan seberapa jauh Tuhan dapat menggenapi apa yang Dia janjikan pada kita bisa menjadi kenyataan. Di dalam Kejadian pasal ke-13, ayat ke-14 dan ayat ke-15, ada firman Tuhan kepada Abraham. Dan pada saat itu Tuhan berkata seperti ini. Dikatakan setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Pada saat itu dikatakan Tuhan berfirman dan memerintahkan kepada Abraham to look around, to see, to melihat dikatakan.
ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Kemudian dikatakan seperti ini, seluruh negeri yang kau lihat, everything that you can see will be given to you. Kemampuanmu untuk melihat dan seluas apapun yang kau lihat akan menjadi milikmu. Saudara, yang menentukan apa yang diterima oleh Abraham bukan Tuhan, tapi Abraham sendiri. Dan kemampuan Abraham untuk melihatlah yang menentukan seberapa besar Tuhan dapat menggenapi dan memberikan itu kepadanya. Itu sebabnya there's power in how you see things. Dengan kata lain, there's power in your vision. Itu sebabnya dalam sebuah pelayanan, sebuah gereja, sebuah kehidupan, visi itu sangat penting. Makanya saudara tidak jarang mendengarkan kata visi itu disinggung atau diungkapkan. Vision. Pertanyaannya adalah, what do you see for 2021? Apa yang kau lihat? Apakah yang kau lihat hanya problems, challenges, storms, yang saudara lihat hanya masalah dan kesulitankah? Or do you see opportunity? Or you see the guidance of God, or you see the promises of God. Saudara, pada saat murid-muridnya ada di atas kapal bersama dengan Yesus, walaupun Yesus berjanji pada mereka, let's go across, mari kita menyeberang Danau Galilea. Tuhan berjanji that we'll get there, we will be there, we will get there safely sebenarnya dengan kata lain. Tapi di tengah-tengah perjalanan, saudara menyadari bahwa mereka menghadapi badai, mereka menghadapi ombak. Dan kemudian realita berkata, Alkitab kita mencatat bahwa kapal mereka mulai penuh dengan air dan dikatakan Yesus di tengah-tengah keadaan itu bisa tertidur walaupun tilamnya ada atau penuh dengan air, basah dengan air. Dan dikatakan di tengah-tengah keberadaan itu, murid-muridnya mulai panik dan ketakutan. Dan kemudian mereka mulai menuduh Yesus dan mereka membangunkan Yesus dan berkata, Guru, kamu tidak peduli kalau kami binasa. You don't care that we perish. Dengan kata lain, kamu sama sekali nggak peduli membiarkan kami ada dalam ancaman bahaya. Saudara, pertanyaannya adalah, apa yang mereka lihat? Karena mata mereka fokus kepada the challenges and the storms and the waves, badai dan ombak yang datang. Akibatnya mereka penuh dengan ketakutan. Seandainya di kapal itu di tengah-tengah ombak, saya tahu tidak mudah. Seandainya mereka mampu mengalihkan mata mereka bukan kepada masalah dan tantangan yang ada, tapi mata mereka mengarah pada Yesus yang dengan pulasnya tertidur. Saya yakin damai dan keteduhan yang ada dalam diri Yesus bisa mereka rasakan dan dapat transfer untuk mereka alami juga. So, Yesus dan Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa perjalanan hidup kita akan bebas dari badai. I promise you, 2021 juga tidak akan bebas dari badai dan ombak. Tapi yang pasti saya bisa janjikan pada saudara adalah bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan engkau. He is Immanuel. Dia ada dalam perahu dalam kehidupan saudara, dan dia tidak akan pernah melupakan dan meninggalkan saudara. Pertanyaannya adalah, mampukah engkau terus menjaga pandanganmu untuk melihat keberadaan Tuhan dalam kehidupanmu? Mampukah engkau melihat bahwa 2021 ada kesempatan dan opportunity, ada peluang, ada jalan keluar, ada janji yang datang daripada Tuhan? Mampukah engkau melihat bahwa bisnismu bisa bangkit? Mampukah engkau melihat bahwa pernikahanmu bisa dipulihkan? Mampukah engkau melihat bahwa engkau akan melewati 2021 dengan sehat, terlepas dari apapun juga yang terjadi, terlepas dari vaksin berapa cepat pun datang atau tidak? Saudara, you're gonna see yourself prosper tahun 2021. Mampukah engkau melihatnya? Vision is the proof that you are filled with the Holy Spirit. Bahkan visi saudara adalah bukti kalau Roh Kudus ada di dalam engkau. Dalam Kisah Para Rasul pasal kedua, ayat ke-17 dijanjikan bahwa orang-orang muda akan mendapatkan visi dan orang tua akan mendapatkan mimpi. Saudara, visi dan mimpi dan nubuatan bicara soal masa depan kita. Whenever, setiap kali Roh Kudus memenuhi kita, maka kita akan melihat masa depan kita. Baik itu melalui visi maupun mimpi, dan pada saat kita berani beriman, percaya dan memperkatakannya, when we prophesy, pada saat itulah kita memperkatakan apa yang Tuhan janjikan ke dalam realita dalam kehidupan kita. Itu sebabnya tanda kalau seseorang dipenuhi oleh Roh Tuhan adalah pada saat mereka melihat segala sesuatu yang baik ada di masa depan mereka. Itu tanda-tanda kehidupan. Saudara, sudah mau lihat pernikahan yang hidup, pernikahan itu senantiasa melihat, they look forward to the future. Suami dan seorang istri akan senantiasa melihat ke depan. Sebuah perusahaan yang hidup, mereka selalu punya proyeksi ke depan. Sebuah gereja dan pelayanan yang hidup, mereka selalu punya impian dan punya cita-cita dan proyeksi ke depan.
Tanda-tanda daripada sebuah kematian adalah pada saat segala sesuatu yang dilihat adalah apa yang ada di masa lalu. Pasangan yang hanya melihat dan refleksi ke masa lalu saja, mereka sudah kehilangan kehidupan di dalam pernikahan mereka. Mereka kehilangan masa depan. Sebuah perusahaan yang tidak lagi mampu melihat ke depan, yang mereka hanya banggakan adalah kejayaan di masa lampau. Itulah tanda-tanda kematian mulai masuk ke dalam perusahaan atau organisasi tersebut. So, tanda-tanda kehidupan adalah pada saat ada masa depan, ada pengharapan, ada visi di depannya. Itu sebabnya, saudara, excitement and passion datang pada saat kita mampu melihat apa yang ada di depan kita. Dan itu adalah ciri-ciri seseorang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan dalam kehidupannya. There's life in them. Ada kehidupan di dalam mereka. Dan pada saat mereka berkumpul di sebuah organisasi yang disebut perusahaan itu akan hidup. Pada saat mereka berkumpul di keluarga itu akan hidup. Masa mereka berkumpul dalam sebuah komunitas yang namanya gereja akan bertumbuh dan hidup. Itu sebabnya, saudara, pertanyaannya adalah, what do you see? Because apa yang kau lihat yang akan menentukan apa yang Tuhan bisa janjikan dan genapi di dalam kehidupan saudara. Saudara, saya ingat di dalam perjanjian lama, Nuh waktu dipanggil oleh Tuhan untuk membangun bahtera. Pertanyaannya adalah, how did he see it? Bagaimana Nuh melihat gambarnya pada bahtera itu? Nuh nggak punya PDF yang dikirim oleh Tuhan melalui Bluetooth, atau Wi-Fi, atau email, atau airdrop. Nuh harus membayangkannya dan melihatnya di mata rohani dan mata jiwaninya sebelum dia kemudian melihatnya dengan mata jasmaninya. He has to be able to picture it. Dia harus mampu membayangkan dan melihatnya dengan imannya sebelum kemudian dia menjadikan apa yang dia lihat menjadi kenyataan. Itu sebabnya langkah pertama for you to start strong is to see what God wants you to see. Saya berharap setiap saudara mampu melihat apa yang Tuhan ingin saudara lihat. Jangan izinkan kegagalan. Jangan izinkan kekecewaan. Jangan izinkan ketidakpercayaan menghalangi saudara untuk melihat apa yang Tuhan ingin kau lihat. Jangan izinkan rasa tidak percaya karena kesulitan dan tantangan dan masalah yang ada. Sehingga engkau berkata, mana mungkin? Kalau keadaan sudah begitu berat, mana mungkin? Jangan izinkan keberadaan dan situasi yang ada menghalangi engkau untuk dapat melihat apa yang Tuhan tempatkan di depan saudara. Tuhan menempatkan segala sesuatu yang baik. Yeremia 29 ayat 11 katakan, a plans for good, hope and future. Tuhan menyediakan pengharapan dan masa depan dan rancangan yang baik di depan saudara. For you to see it. Kalau saudara bisa melihat ya, kata kerja yang kedua adalah to act. Maka saudara harus bertindak meresponi apa yang saudara lihat. Nuh tidak akan pernah melihat bahtera itu menjadi kenyataan, walaupun dia melihatnya dengan mata rohaninya. Yusuf tidak akan pernah melihat bangsa Mesir bangkit di masa-masa kelaparan, kalau dia tidak bertindak mempersiapkan diri di masa-masa kelimpahan datang di 7 tahun kelimpahan yang ada di Mesir. Saudara, Abraham tidak akan pernah melihat janji Tuhan, Ishak dilahirkan, apabila Abraham tidak bertindak. Pada saat itu realita berkata, Abraham sudah berusia 99 tahun, Sarah sudah berusia 90 tahun, dan Sarah sudah mati haid. So, dia harus bertindak. Nah, itu sebabnya Yakobus pasal Yakobus pasal kedua ayat 20 katakan seperti ini. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Dan di ayat ke-26-nya dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara, walaupun kita mampu melihatnya, walaupun seperti yang mustahil saudara beriman dan mampu melihatnya, you have big vision, you have big dreams, you are able to see it. Tapi apabila sudah tidak bertindak, maka apa yang sudah yakini, apa yang sudah percayai, apa yang sudah imani, tidak bisa berubah menjadi buah dan kenyataan. Nah, itu sebabnya you need to act. Sudah harus bertindak. Dan Tuhan akan menuntun langkah orang-orang benar. Sudah melangkah, you have to act. Sudah harus bertindak untuk apa yang Tuhan janjikan dapat menjadi kenyataan. Nah, apa yang sudah bisa lakukan dalam bertindak? Nah, untuk tahun 2021 ini ada 2 kata kunci yang saya ingin titipkan pada saudara
pesankan pada saudara pada saat saudara mau merencanakan sebuah tindakan. Izinkan saya katakan ini, perencanaan adalah bagian daripada sebuah tindakan. So, waktu saudara mau bertindak, bagian daripada sebuah tindakan adalah a good planning, merencanakan. Merencanakan dengan baik. If you fail to plan, you plan to fail. Kalau saudara gagal dalam merencanakan, maka sebenarnya saudara merencanakan untuk gagal. Itu sebabnya saudara harus merencanakan dengan baik. Lukas pasal ke-14 ayat 28 sampai 30 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari katakan seperti ini. Kalau seorang dari kalian mau membangun sebuah menara, tentu ia akan duduk menghitung dahulu biayanya supaya ia tahu apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan menara itu atau tidak. Sebab kalau ternyata ia tak dapat menyelesaikannya, padahal pondasinya sudah dibuat, maka semua orang yang melihat pekerjaan itu akan menertawakannya. Mereka akan berkata, lihatlah orang ini membangun tetapi tidak dapat menyelesaikannya. Saudara, saya temukan bahwa ada banyak orang-orang percaya yang punya mimpi dan punya visi yang besar. Tapi mereka gagal menyelesaikan, gagal bertindak, gagal melakukan apa yang mereka seharusnya lakukan untuk menjadikan apa yang harusnya bisa membanggakan menjadi kesaksian. Itu sebabnya di dalam Lukas pasal ke-14 tadi dikatakan, kalau kita gagal dalam perencanaan, gagal dalam eksekusi, akibatnya kita ditertawakan oleh orang. Itu sebabnya saya berdoa di awal tahun 2021 ini, saya berharap sudah mengambil waktu untuk duduk kemudian merencanakan. Especially di tahun 2021 ini, ada begitu banyak hal yang kita tidak tahu, karena ada begitu banyak hal yang serba tidak pasti di tahun 2021 ini. Itu sebabnya semakin saudara baik dalam merencanakan, maka semakin lancar dan semakin mudah saudara akan menjalankan di tahun 2021 ini. Dengan kata lain, dikatakan how we plan, bagaimana kita merencanakan, yang akan menentukan seberapa jauh kita bisa menyelesaikan apa yang kita sedang rencanakan dan harus kita bangun di dalam kehidupan. Doa saya adalah saudara mampu melakukan perencanaan dengan baik. Saya tahu tidak mudah untuk melihat ke depan. Saya tahu mungkin di bisnis saudara sulit untuk memproyeksikan apa yang dapat terjadi. Di pelayanan juga ada begitu banyak gereja yang kesulitan untuk bisa melihat ke depan. Kapan kita dapat mulai ibadah seperti normal lagi? Kapan kita dapat menjalankan kehidupan seperti normal lagi? Kapan seperti sedia kala kita dapat melakukan apa yang dahulu kita ingin lakukan? Saya tahu bahwa 2021 tidak akan mudah. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Hidup, sudah bukan hanya tahu akan apa yang akan terjadi, tapi Dia sudah terlebih dahulu ada di depan kita, dan Dia siap menuntun saudara di dalam perencanaan dan apa yang saudara akan lakukan berikutnya. Itu yang pertama, itu sebabnya plan well untuk saudara bertindak. Yang kedua, saudara build margin into your planning. Berikan margin, berikan ruang untuk saudara antisipasi di dalam perencanaan saudara. Kalau saudara dalam perencanaan saudara tidak punya margin, maka saudara seringkali mengalami kepanikan, kesulitan. Saudara, we always plan for the best. Kita merencanakan segala sesuatu, kita inginkan yang terbaik. Saudara dalam perjalanan, saudara merencanakan kalau segala sesuatu berjalan dengan lancar. Tapi saudara tahu bahwa dalam kehidupan seringkali ada hal-hal yang unexpected, yang tidak terduga terjadi. Nah, itu sebabnya saudara perlu margin untuk saudara bisa mengantisipasi kalau sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dalam keuangan saudara, saudara perlu margin. Kesehatan saudara, saudara perlu margin. Istirahat saudara, saudara perlu margin. Di dalam penjualan atau planning saudara, saudara perlu margin. Kalau saudara punya margin, maka saudara punya waktu dan punya ruang untuk mengantisipasi apabila apa yang saudara rencanakan tidak terjadi seperti yang saudara inginkan. Nah, kalau saudara merencanakan dengan memberikan margin, maka saudara punya chances yang sangat besar untuk berhasil. Tapi ada yang berkata bahwa sepertinya kalau kita merencanakan dengan margin, sepertinya kita tidak beriman dan kita merencanakan sesuatu yang tidak baik terjadi. Menurut saya, itu sama sekali tidak benar. Efesus pasal ketiga 20 katakan seperti ini. Bagi dialah, bagi Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan ataupun pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dikatakan bahwa Tuhan itu mampu melakukan lebih daripada apa yang kita bayangkan dan kita pikirkan. Dengan kata lain, Tuhan saja minta kita kasih margin, kasih ruang untuk Dia dapat bekerja di dalam kehidupan kita.
Dikatakan kalau kita mampu merencanakan seperti ini, maka Tuhan pun dapat melakukan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Kalau kita berdoa untuk ini, maka Tuhan akan memberikan lebih daripada apa yang kita minta. Nah, itu sebabnya, saudara, Tuhan sendiri berkata pada kita, mintalah yang terbaik, harapkan yang terbaik. Dan kalaupun engkau mampu meminta dan mengharapkan yang terbaik, I can give you more than what you hope for, what you pray for. Nah, itu sebabnya, saudara, waktu saudara bertindak, waktu saudara bekerja, waktu saudara mengantisipasi, saya berdoa supaya saudara berencana dengan baik, memberikan ruang, margin, dalam semua yang saudara rencanakan, sehingga pada saat saudara menjalankannya, saudara punya chances atau punya peluang yang sangat besar untuk tidak gagal, dan kemudian memberi ruang untuk Tuhan dapat bekerja di dalam kehidupan saudara. Nah, saya dalam bicara soal bertindak, saya suka mengutip apa yang dilakukan oleh Yusuf. Saudara, apa yang dilakukan Yusuf di 7 tahun masa kelimpahan, buat saya itu luar biasa. Tuntunan Tuhan sangat jelas di dalam 7 tahun kelimpahan yang ada. Walaupun nubuatan yang datang sebenarnya pada mimpi Firaun berkata bahwa setelah 7 tahun kelimpahan, di masa 7 tahun kelaparan, maka kelaparan itu akan menghapuskan semua kelimpahan yang pernah terjadi. That was the prophecy. Tapi kalau saudara membaca, saudara tahu bahwa apa yang dinubuatkan sama sekali tidak terjadi. Karena Yusuf mampu memutarbalikkan nubuatan tersebut, yang tadinya berakhir buruk, menjadi sesuatu yang sangat baik. Di akhir 7 tahun kelaparan, bahkan Mesir menjadi negara yang jauh lebih kaya, punya teritori dan tanah yang jauh lebih luas. Karena negara-negara tetangga menjual tanah dan teritori mereka dan ditukarkan dengan makanan yang berlimpah yang Mesir miliki. Nah, dalam 7 tahun kelimpahan yang ada tindakan-tindakan persiapan dan antisipatif yang Yusuf lakukan. 20% dia kumpulkan. Selama 7 tahun dia kumpulkan 20%. Dan saya pernah katakan pada orang-orang finance, saya katakan, coba bayangkan, dia hanya save 20% flat, tetapi bisa hidup 7 tahun atau 700% dengan kata lain. 7 tahun dia bisa hidup. Tentunya orang finance tahu bahwa yang dia kumpulkan walaupun 20% flat, tetapi perkaliannya, panen dan hasilnya dia kumpulkan, pasti tidak flat karena dia berhasil merencanakan peningkatan produksi dari tahun pertama hingga tahun ke-7, sehingga walaupun dia mengumpulkan 20% secara flat, tapi dia punya jumlah yang cukup, bukan hanya untuk menghidupi 7 tahun, tetapi bahkan punya sisa setelah 7 tahun. Dan bagaimana kemudian dia mengelola logistiknya, mengelola leadership untuk raise leaders di semua teritori yang daerah yang ada, untuk kemudian mengelola sumber daya yang ada. Saudara, luar biasa apa yang Yusuf lakukan dalam tindakan-tindakan persiapannya. Dan itulah yang menurut saya, bagi kita orang percaya harus kita lakukan di tahun 2021. Kata kerja yang ketiga adalah to follow through. Banyak kita bisa memulai, tidak selalu kita mampu menyelesaikan apa yang kita mulai. Ulangan pasal kelima ayat 32 dan 33 katakan seperti ini. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Dikatakan segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani. Semua jalan, segenap jalan yang ada. Not part of it, bukan cuma sebagian, tapi segenap dan seluruhnya. To follow through, kau jalankan. Satu ayat lagi di 2 Timotius pasal yang kedua, ayat keempat sampai yang keenam dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ketiga ilustrasi prajurit, olahragawan, dan petani, kesamaan daripada ketiga figur yang dipakai oleh Paulus di sini adalah kegigihan mereka, komitmen mereka untuk menyelesaikan apa yang mereka awali. Seorang petani kalau dia menanam, dia akan menuntaskan sampai dia menerima tuaiannya. Seorang olahragawan, seorang pelari, apabila dia memulai, dia akan dan harus menyelesaikan pertandingannya. Demikian juga seorang prajurit akan menyelesaikan apa yang diperintahkan oleh komandannya. Bicara soal komitmen,
bicara soal resilient, bicara soal persistence dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, saya kira itu adalah salah satu ciri daripada kita yang percaya kepada Tuhan. Pada saat kita gigih menyelesaikan apa yang kita perlu selesaikan. Saya temukan bahwa ada banyak di antara kita yang bukan tidak mampu, tetapi menyerah di tengah jalan. Doa saya adalah 2021 akan dipenuhi dengan kemenangan bagi saudara semua. You're not only going to start strong, but you're going to finish strong 2021. Karena semua yang Tuhan janjikan akan menjadi kenyataan dalam kehidupan saudara. Jadi saudara, sekali lagi, to see, melihat apa yang bukan hanya kasat mata di depan saudara, tapi melihat dengan mata rohani saudara, apa yang Tuhan janjikan bagi saudara. Kemudian, to have faith, to act on it, untuk bertindak, walaupun kelihatannya mustahil, walaupun kelihatannya susah, walaupun kelihatannya Anda tidak berdaya, but you act on it, dan saudara bertindak dalam mempersiapkan, saudara merencanakan dengan baik. You put margin, memberikan margin di dalam perencanaan saudara. Kemudian saudara memberi ruang untuk Tuhan menolong saudara, to follow through. Dan saya percaya, apapun yang sepertinya mustahil, akan menjadi kenyataan dalam kehidupan saudara. Saya berdoa supaya perusahaan saudara diberkati oleh Tuhan. Karir saudara diberkati oleh Tuhan. Gereja saudara diberkati oleh Tuhan. Pernikahan saudara, rumah tangga saudara, anak-anak saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita dan pejamkan mata kita untuk berdoa menghampiri Tuhan. Dan saya ingin saudara mengambil beberapa kesempatan ini untuk mulai mengizinkan Roh Kudus menuntun saudara, melihat apa yang saudara perlu lihat. Apabila pernikahan saudara membutuhkan berkat, bisnis saudara, karir saudara, kesehatan saudara, masa depan saudara, whatever it is, saya berdoa pada saat ini, Roh Kudus menginspirasi saudara. Roh Kudus menolong engkau untuk melihat, supaya surga download a lot of informations, gambaran daripada apa yang surga sediakan bagi engkau, untuk mengizinkan engkau melihatnya. Izinkan Tuhan dan Roh Kudus menolong engkau untuk melihat segala sesuatu yang baik, masa depan yang penuh dengan pengharapan kepada setiap saudara. Jangan izinkan kekecewaan, kegagalan, keterbatasan, atau apapun juga untuk menghalangi engkau untuk bisa melihat dan percaya bahwa Tuhan menginginkan segala sesuatu yang baik bagi engkau. Pada saat engkau mulai melihatnya, mulai berkata-kata dalam iman, berkata, I'm gonna act on it. Aku akan bertindak. Saya akan pulang dan saya mulai akan tuliskan apa yang saya lihat. Saya akan tuliskan visi ini, mimpi ini, dan mulai akan menorehkan, menuliskan langkah-langkah konkret, what I can do, what I should do. Mulai start planning. When do you want it to happen? Kapan sudah mau itu terjadi? Bagaimana saudara rasa itu bisa terjadi? Mulai izinkan Roh Kudus menginspirasi saudara untuk merencanakan. Duduk, hitung biayanya, hitung konsekuensinya, hitung tenaganya, hitung apa yang perlu engkau lakukan. Dan mulai tuliskan segala sesuatu yang sudah perlu rencanakan. Dan saya percaya Roh Kudus akan menuntun engkau dalam merencanakannya. Jangan lupa, put margin in your planning. Pada saat sudah selesai merencanakan, saya berdoa supaya engkau meminta pada Roh Kudus, memberikan pada engkau kekuatan to follow through. Bapa di surga, aku lepaskan berkat dan anugerah Tuhan bagi setiap jemaatmu hari ini. Percaya bahwa terlepas dari bagaimanapun mereka menutup tahun 2020, hamba percaya dan hamba perkatakan berkat pada saat ini kepada setiap kehidupan mereka. Apa yang mereka lihat akan menjadi kenyataan. Perusahaan mereka akan go international. Merek mereka bisa diberkati oleh Tuhan. Pernikahan mereka bisa bangkit. Kesehatan mereka bisa baik. Anak-anak mereka bisa diselamatkan. Rumah tangga mereka diperkuat. Apapun yang baik yang mereka mimpikan menjadi kenyataan. Pada hari ini, hamba berdoa supaya anugerah yang datang daripada Bapa di surga turun atas mereka semua. Karena mereka sudah menerimanya melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Roh Kudus, do your part. Lead them. Guide them. Dan aku percayakan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Dan hamba naikkan doa ini dan ucapkan berkat ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.